Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hansa Mutiara Haki, Siti Syarifatul Hani, dan saya sendiri Febriandi Pratomo. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan surat perjanjian yang sudah kami buat, yang berjudul Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Honda Putih tahun 2019. Oke, langsung saja ke penjelasan pertama yang disampaikan oleh saya sendiri terkait syarat-syarat dalam perjanjian jual beli mobil. Adapun syarat yang pertama yaitu identitas atau data diri dari pihak pertama atau penjual mobil. Di sini berisi nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP atau SIM, dan telepon. Kemudian ada syarat kedua yaitu identitas atau data diri dari pihak kedua atau pembeli mobil. Di sini juga sama, berisikan nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP atau SIM, dan nomor telepon. Kemudian ada syarat yang ketiga yaitu identitas serta spesifikasi atau detail mobil yang akan dijual. Di sini ada berisikan jenis kendaraan, merek atau type, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor PPKP, nomor rangka, nomor mesin, warna, dan kondisi barang. Kemudian syarat yang keempat yaitu ketentuan atau pasal yang terkait dalam perjanjian jual beli mobil ini. Dan syarat yang terakhir itu ada pembubuhan tanda tangan dari kedua belah pihak di atas materai. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Syarifatul Hani dan Mbak Hansa Mutiara Haki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Siti Syarifatul Hani akan membahas tentang isi dari surat perjanjian jual beli mobil Honda Putih pada tahun 2018. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan penjual Bapak Jamaluddin, umur 40 tahun, pekerjaan wira swasta, dan dengan pembeli Bapak Sumanto, umur 35 tahun, pekerjaan PNS atau ASN. Di sini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli di mana syarat dan ketentuannya itu diatur dalam 11 pasal. Berikut ini, dalam pasal 1 yaitu tentang jenis barang berupa minibus dengan merek Honda Jazz tahun pembuatan 2016 dengan nomor polisi B2086MAD. Ada nomor PPKB-nya, nomor rangka, nomor mesin, dan warna dan kondisi barang. Dan pada pasal 2 yaitu tentang harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp252 juta. Dan pada pasal ketiga tentang cara pembayaran, di sini kedua belah pihak telah bersepakat bahwa pada ayat 1 pembayaran uang tunai sebesar Rp252 juta dibayarkan pembeli setelah penandatangan surat perjanjian ini. Dan pada ayat kedua menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp252 juta berupa kilet biro Bank Mandiri dengan nomor XL105226 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus 2021. Selanjutnya pada pasal keempat yaitu tentang jaminan. Kedua belah pihak telah bersepakat yaitu pada ayat 1 si penjual itu memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya itu adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memiliki barang tersebut.
pembeli memberikan jaminan bahwa giro kilet yang diberikannya itu dapat diuangkan sesuai dengan tanggal yang tertera padanya. Dan pasal kelima yaitu tentang penyerahan kendaraan. Di sini kedua belah pihak telah bersepakat pada ayat 1 bahwa penjual menyerahkan kendaraannya kepada pembeli setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini. Dan pada ayat kedua, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB itu masih berada di tangan penjual hingga pembeli melunasi keseluruhan pembayarannya. Pada pasal ke-6 yaitu tentang status kepemilikan. Pada ayat 1, status kepemilikan kendaraan itu masih tetap berada di tangan penjual sampai penjual itu melunasi keseluruhan pembayaran barang tersebut. Dan pada ayat kedua, status kepemilikan akan barang akan beralih kepada pembeli jika si pembeli sudah melunasi pembayarannya dan si penjual akan menyerahkan BPKB-nya kepada si pembeli. Yang pasal ke-7 tentang sanksi. Ayat 1 menyatakan bahwa apabila ternyata bilet giro pembeli itu tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera, maka pembeli dianggap terlambat membayar dan si pembeli dikenakan denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran tersebut. Dan pada ayat kedua menyatakan tentang besarnya denda yang diterima oleh si pembeli, yaitu minimalnya sebesar 3% dari jumlah uang yang telah dibayarkan pembeli, dan maksimum dendanya adalah 5%. Pada pasal ke-8 ada pasal tentang kerusakan dan kehilangan. Ayat 1 menyatakan bahwa selama dalam pemakaian dari penjagaannya, pembeli bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut. Pada ayat kedua, apabila terjadi kerusakan, pembeli diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya dan atas kerusakan yang diderita oleh kendaraan tersebut. Dan pada ayat ketiga, apabila terjadi kehilangan, maka si pembeli tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya tersebut. Dan pasal 9 ada hal-hal lain. Selanjutnya ada pasal ke-10 yaitu tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dan kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum, dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta. Dan pasal ke-11 tentang penutup. Dan yang terakhir di sini ada tertera tanggal, terus tempat dibuat, juga ada tanda tangan si penjual, pembeli, dan kedua saksi dengan nama Bapak Bambang Sudrajat dan Bapak Subagio. Terima kasih kepada Mbak Hani dan Mas Febri yang sudah memaparkan materinya. Saya Hanza Mutiara Haki yang akan menarik kesimpulannya tentang perjanjian tersebut. Adapun perjanjian yang diambil oleh kelompok kami itu adalah perjanjian jual beli mobil Honda Putih tahun 2018. Jadi perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya itu dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Terus jadi pihak yang pertama itu adalah Bapak Jamaluddin, yang kedua itu Bapak Sumanto. Nah, metode pembayaran dalam perjanjian jual beli mobil Honda Putih itu yang kami buat dengan cara menggunakan metode yang pertama pada ayat 1 secara tunai sebesar 252 juta. Yang kedua itu pada ayat 2 melalui biliet giro mandiri sebesar
nominal yang sama seperti pada ayat 1 sebesar 250 juta. Jadi kemudian jumlah uang yang dikeluarkan itu sebesar 250 juta yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Terus adapun jenis mobilnya yaitu mobil Honda putih tahun 2018 dengan spesifikasinya. Yang pertama itu adalah jenis kendaraannya minibus, yang kedua merek atau tipenya Honda Jazz. Terus nomor polisinya B2086MAD. Nomor BPKB-nya itu 9999 2292. Nomor rangkanya 11 JGH CX77PI. Terus nomor mesinnya MS8888813 KKK. Warnanya itu warna putih dan kondisi barangnya itu masih lumayan bagus.